Hai Sobat Abiasa, ketemu lagi di podcast Komadiksi, tempat berbagi cerita dan motivasi untuk menemani harimu dengan energi yang positif dan semangat berprestasi. Aku Vidya Indah dari bidang media dan informasi. Hari ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat umum atau sangat erat kaitannya dengan pengembangan diri, yaitu growth versus fixed mindset. Nah, kita kedatangan narasumber yang gak kalah penting ini. Selain aktif di organisasi, namun juga memiliki prestasi, yaitu sebagai juara Mawapres Harapan 1. Halo, apa kabar Via? Halo, alhamdulillah baik. Oke, bisa sedikit memperkenalkan diri nih, Via? Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Via Fitriana dari Prodi Keperawatan Anestesiologi Universitas 11 Maret Angkatan 2024. Oke, menurut Via nih, mindset itu dipengaruhi dari pengalaman atau karakter dari kecil? Baik, mindset itu sebenarnya dibentuk secara dinamis kalau menurut aku. Jadi pengalaman dan masa kecil itu sangat erat kaitannya. Kalau misalnya masa kecil kita itu sudah terlatih untuk selalu berpikir positif dan untuk terus maju, pastinya ketika kita menjajaki usia dewasa, tentunya kita akan terus mencoba hal baru. Dan hal baru itu tentunya akan membentuk yang namanya sebuah pengalaman. Dan pengalaman dan masa kecil ini tentunya akan membentuk sebuah growth mindset yang akan mengembangkan diri kita menjadi lebih baik tentunya. Berarti lingkungan juga berpengaruh gitu ya? Menurutku sangat berpengaruh. Oke, menurut kamu ada nggak sih momen yang bikin kamu sadar betapa pentingnya growth mindset? Tentunya pastinya ada ya. Jadi sedikit cerita, dulu waktu aku kecil, waktu aku SD, aku itu sering dan suka banget mengikuti kegiatan lomba yang berkaitan dengan public speaking khususnya. Salah satu contohnya yaitu adalah dai cilik. Nah, sejak kecil itu aku dibimbing oleh guruku untuk mengikuti perlombaan itu. Akan tetapi ketika pertama kali aku mencoba dan langsung di tingkat kabupaten, aku langsung kayak kaget gitu loh menerima semua itu, dan pertama kali di depan umum disaksikan banyak orang, aku sangat nervous lah pokoknya dan gemetar gitu. Dan akhirnya pun aku kalah di pertandingan itu. Kemudian di waktu SMP aku itu mencoba hal lain yang masih sama dengan public speaking. Nah, di SMP pun aku juga kalah. Bahkan hal itu sampai SMA, dan ketika aku mencoba hal yang sama dan aku kalah, tetapi aku mempunyai mindset bahwa nggak apa-apa, coba aja. Siapa tahu kalau misalnya sekarang belum rezeki aku, besok pasti akan ada rezeki. Dan sampai masanya pada ketika aku di SMA perkuliahan, ada salah satu event yang sama dengan lomba-lomba yang aku ikuti, yaitu dai cilik. Maksudnya hitobah, lebih ke dakwah seperti itu. Nah, aku mengikuti. Kemudian waktu itu aku mengatakan kepada diri aku sendiri, Vi, kalau misalnya kamu nyoba event ini kamu kalah lagi, berarti itu bukan passionku. Karena aku udah mencoba-coba gitu, udah try terus kalau misalnya kamu menang, berarti ini adalah giliranmu dan memang itu passionmu dan memang harus dikembangkan. Dan alhamdulillah kemarin waktu semester 1, aku mendapat juara 1 di dakwah volunteer. Oke, tapi waktu masih kecil itu kan Via dipujuk orang tua ya buat ikut lomba. Bukankah biasanya anak kecil itu kayak ada rasa takut dalam mengikuti lomba? Lah itu gimana kok Via bisa setuju dengan masukan orang tua? Oke, baik. Mungkin sebelumnya aku memang sangat takut ya dulu. Aku tuh sangat penakut, bahkan ketika aku disuruh ibuku untuk membelikan sesuatu di warung saja, aku kadang masih takut gitu. Tetapi orang tuaku tuh selalu memaksa dan selalu mendorong aku agar nggak apa-apa, berani, apa sih yang perlu ditakutkan dengan hal itu. Kemudian guruku juga selalu membimbing aku dan selalu mendorong aku untuk terus berani untuk mencoba hal baru. Nah, maka seperti yang aku ucapkan tadi, yang aku udah mention, bahwa lingkungan itu juga sangat penting dalam mendukung growth mindset ini. Oke. Sebagai anggota Komadiksi UNS yang notabene-nya itu penerima bantuan KIP, gimana sih kamu melihat peran mindset dalam membentuk pola pikir teman-teman di sana? Peran mindset ini mungkin sangat penting ya, terutama ketika kita di Komadiksi bersama-sama, kemudian menjalankan sebuah organisasi. Tentunya kalau misalnya kita mempunyai fixed mindset, itu kita akan terus stuck gitu. Misalnya kita dihadapi dengan sebuah masalah, kemudian
kalau kita tidak memiliki growth mindset, maka kita itu akan terus stuck di situ dan kemudian masalah itu akan terus berputar. Nah, kalau misalnya kita growth mindset dengan cara bersama-sama kita berpikiran bahwa masalah itu pasti akan ada solusinya, dan ketika tantangan itu ada, pasti nanti akan ada akan ada peluang dan akan ada solusi baru yang bisa dijadikan sebagai inovasi baru. Makanya aku terkadang selalu bilang ke teman-teman, ayo nggak apa-apa, kita pasti bisa melewati ini semua. Ini adalah tantangan untuk kita dan tantangan itu bukan untuk dilewati, tapi harus dihadapi. Betul, betul. Waktu kamu ikut Mawapres itu, ada nggak sih tantangan yang bikin kamu merasa kesulitan dan gimana cara mengatasinya? Baik, sangat ada tentunya. Jadi pengalaman aku ketika aku mengikuti Mawapres, waktu itu sebelumnya aku kurang yakin dengan angkatanku karena aku angkatan 2024 dan angkatan terendah daripada yang sebelumnya gitu. Finalis lain. Kemudian aku sempat takut karena ini baru pertama kali aku mencoba. Kemudian aku juga belum memiliki pengalaman ikut Mawapres. Kemudian ada seleksi bahasa Inggrisnya juga dan aku belum mempersiapkan itu dengan deadline, dengan waktu timeline yang cukup mepet ya waktu itu aku mendaftarnya. Akan tetapi aku selalu berpikir bahwa kalau misalnya kita nggak nyoba, berarti kita itu udah gagal aslinya. Jadi ketika kita itu mencoba, ada peluang gagal dan berhasil. Nah, akan tetapi kalau kita itu nggak mencoba, itu udah fix kita itu gagal. Gitu. Jadi walaupun aku mencoba di situ, tetapi aku nantinya akan gagal, aku sudah merasa, wah aku tuh sudah berani, dan wah aku tuh sudah pintar untuk diriku sendiri. Nah, tantangannya itu yang pertama. Karena mungkin usiaku yang masih muda, kemudian mengenai tentang pengalaman ya tentunya peserta lain itu Masya Allah sudah memiliki tantangan, mohon maaf, sudah memiliki pengalaman yang lebih banyak dan tentunya sangat luar biasa, dan aku sempat merasa, wah ini dibandingkan dengan aku, kakak ini tuh memiliki pengalaman yang luar biasa, kemudian mereka sudah menjuarai berbagai lomba yang luar biasa juga di tingkat nasional, bahkan ada yang memiliki pengalaman di internasional kalau tidak salah. Akan tetapi aku mencoba untuk terus memiliki growth mindset dan aku yakin bahwa apapun yang aku usahakan itu dengan maksimal, itu akan membuahkan hasil yang maksimal pula. Jadi bisa mungkin kita harus terus maju, coba aja dulu gitu ya. Coba aja dulu. Ada nggak sih satu kegagalan yang dulu kamu alami, namun sekarang malah kamu syukuri karena membuat kamu berkembang? Oke, ada ya tentunya. Jadi dulu aku sebelum masuk di UNS ini, aku memiliki impian untuk masuk di psikologi, soshum tahu ya. Dengan jurusan aku yang notabene adalah saintek, yang pada saat itu aku kalau masuknya soshum berarti akan aku linjurkan. Nah, aku mencoba untuk masuk situ karena aku tuh memiliki role model waktu itu adalah Mbak Anissa Widianingrum. Nah, beliau itu adalah seorang psikolog yang selalu memberikan motivasi dan beliau juga kebetulan dari keluarga yang kurang mampu. Orang tua beliau adalah S1, SD, SMP, SMA, S3, SD, SMP, SMA. Beliau mengatakan hal itu, tapi beliau itu memiliki semangat yang tinggi. Nah, semangat itu yang terus memotivasi aku agar aku tuh bisa. Dan akhirnya aku FOMO dengan jurusan beliau yang psikologi sosum itu. Nah, kemudian aku mendaftarlah di SNBP. Kebetulan aku mendapat rezeki untuk mencoba di SNBP ini. Akan tetapi waktu pengumuman, karena memang linjur dan hasilnya adalah gagal. Dan aku sempat berpikir, aku tuh merasa kalau, wah aku tuh passionnya itu di sini. Kenapa sih aku nggak lolos di jurusan ini? Kan kalau misalnya lolos di jurusan ini, aku nanti bisa membantu orang banyak, bisa memberikan solusi-solusi kepada orang lain mengenai masalah mental ataupun masalah-masalah hidup mereka, seperti itu. Akan tetapi, waktu terus berjalan dan aku sadar. Terus aku mencari-cari ruang-ruang untuk berpikir positif dan selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku berusaha untuk husnuzon. Kalau misalnya aku diterima di jurusan soshum, sedangkan notabenku saintek, maka aku harus perlu belajar lebih banyak kan tentunya daripada teman-teman yang lain. Kemudian selain itu, aku juga berpikir, wah kalau misalnya aku masuk di jurusan ini, belum tentu aku bisa berkembang dengan maksimal dibandingkan dengan teman-teman yang lain yang memang sudah belajarnya itu di ranah itu sejak SMA. Kemudian aku mencoba membangkitkan semangat, mencari motivasi, dukungan orang tua juga untuk
berusaha mencoba mendaftar di SNBT. Kemudian waktu SNBT aku memasukkan keperawatan anestesiologi ini dan alhamdulillah aku diterima. Kemudian aku sampaikan kepada orang tuaku, Bu, ini keterima di UNS gitu. Aku tidak berekspektasi tinggi bahwa ibuku akan sangat senang dengan hal itu. Itu sudah membuat aku, ya Allah, alhamdulillah sekali ibu sudah senang dengan hal ini. Kemudian setelah memasuki perkuliahan, karena aku sedikit adaptasi dengan prodi baruku ini, karena ya memang aku dari SMA itu nggak kepikiran masuk ke perawatan anestesiologi gitu. Jadi aku berusaha untuk aku menerima prodi ini dan berusaha maksimal di prodi ini dengan memanfaatkan berbagai fasilitas di prodi, kemudian juga mengikuti berbagai lomba dengan memaksimalkan segala potensi yang aku miliki. Nah, maka dari itu aku sangat bersyukur saat ini kalau misalnya aku dulu tuh masuknya di soshum, di psikologi soshum, mungkin aku nggak bisa membawa orang tuaku ke Solo untuk tampil di pilihan mahasiswa berprestasi. Kemudian aku mungkin juga tidak dapat mendapat kesempatan untuk berada di podcast ini tentunya. Seperti itu. Keren. Oke, menurut Via ini gimana sih cara kamu melatih growth mindset di tengah kesibukan kuliah, tugas? Itu gimana? Baik, growth mindset di tengah perkuliahan, di tengah organisasi gitu ya. Kalau aku sendiri, aku yakin bahwa semua yang aku jalani itu akan mudah kalau kita itu berdoa. Gitu. Jadi kalau misalnya kita itu udah mengambil organisasi, kemudian ikut perlombaan, kemudian juga ada jadwal perkuliahan, kita harus memiliki komitmen terhadap diri kita dengan mengukur tolak ukur kita itu sejauh mana, kita itu kemampuannya itu sejauh mana gitu loh. Jangan sampai kita itu memilih organisasi ataupun hal-hal kegiatan yang di luar kapasitas kita, yang di luar kemampuan kita. Jadi aku membangun komitmen terlebih dahulu terhadap diriku sendiri, kemudian aku membentuk keyakinan atau percaya diri bahwa wah aku tuh bisa, kemudian aku membentuk pikiranku agar aku tuh selalu berpikiran bahwa semua itu akan mudah dengan mudah-mudahan seperti itu. Oke, kalau menurut Via itu apa sih bedanya growth mindset sama fixed mindset? Oke. Menurut aku sendiri, growth mindset dan fixed mindset ini adalah suatu hal yang sangat berlawanan ya tentunya. Akan tetapi aku izin menjawab dengan sebuah analogi. Aku di sini akan menganalogikan dua orang pekebun. Katakanlah pekebun yang satu adalah Pak A, kemudian pekebun yang kedua adalah Pak B. Pak A ini ketika menanam tanaman, dia itu sangat semangat. Akan tetapi ketika ada masalah yang datang, tanamannya itu tiba-tiba layu. Kemudian Pak A ini bilang, wah ini tanahnya ini yang kurang baik. Wah ini kayaknya pupuknya jelek deh. Kayaknya emang gak cocok deh nanam tanaman ini di sini. Wah ini cuacanya buruk banget deh. Wah kayaknya ini gak berhasil deh aku nanam tanaman ini. Gitu. Kemudian Pak A ini menyerah. Kemudian katakanlah ada Pak B. Nah, Pak B ini ketika menanam tanaman, beliau juga semangat. Kemudian ketika tanamannya itu layu, beliau mencoba menganalisis apa sih kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dengan adanya tanaman ini. Misalnya, Pak B itu bilang, wah, sepertinya kondisi tanahnya itu kurang baik. Kemudian Pak B ini memberikan pupuk. Kemudian Pak B ini belajar membaca buku. Wah, ternyata setelah aku membaca di buku ini, tanaman ini harus diperlakukan seperti itu. Terus Pak B berusaha dengan maksimal, kemudian hasilnya tanaman yang ditanam oleh Pak B ini berkembang dengan baik, kemudian tumbuh dengan baik, bahkan menghasilkan buah-buahan yang sangat banyak. Nah, inilah adalah gambaran fixed mindset dan growth mindset. Pak B ini adalah sebagai growth mindset, dan Pak A adalah fixed mindset. Seperti itu. Oke, bagus sekali. Lalu, kalau orang ingin mencoba sesuatu kan biasanya takut. Ya. Nah, kalau menurut Via itu gimana sih cara mengatasi rasa takut itu? Oke, mungkin dari pengalaman aku pribadi, ketika aku takut untuk mencoba, aku lawan rasa itu. Jadi misalnya nih, aku tuh pernah mau mengajukan pertanyaan ya di kelas, kemudian aku sebenarnya kayak takut banget deh, kayaknya ini pertanyaannya kurang berbobot, kemudian pertanyaannya ini kayaknya ya biasa-biasa aja gitu. Aku sempat takut dengan hal itu. Akan tapi aku langsung ngangkat tanganku. Jadi, saya ingin bertanya. Nah, dengan hal-hal sekecil itu ternyata itu bisa melatih kita untuk selalu berkembang dengan baik, kemudian juga memiliki growth mindset.
sama halnya ketika kita itu mengikuti sebuah perlombaan. Misalnya kita mengikuti perlombaan di sebuah kompetisi, yang mana kompetisi itu sudah kita ikuti, kemudian kita kalah di situ. Akan tetapi, ketika kita memiliki growth mindset, kita akan berpikiran, wah, nggak apa-apa di sini kalah. Berarti aku sudah memiliki pengalaman, kemudian aku akan evaluasi pengalaman itu, kemudian akan aku jadikan bahan pembelajaran di next kompetisi gitu. Nah, itu adalah beberapa contoh untuk melatih kita agar kita itu growth mindset. Jadi kayak kita itu malah harus maju gitu ya. Iya, kayak kalau misalnya ada takut ya udah lawan aja, kayak yang tadi aku mention kan, misalnya kamu itu belum mencoba, itu berarti kamu udah fix gagal. Tapi kalau itu kamu mencoba, ada dua kemungkinan dong. Kemungkinan pertama adalah berhasil yang sangat kita impikan, dan kemungkinan kedua itu adalah kegagalan. Yang mana kegagalan di sini itu adalah bahan belajar kita untuk menjadi batu loncatan ke depan agar kita menjadi lebih baik. Oke, jadi gagal itu bisa dikatakan sebagai proses perkembangan gitu ya. Menurut Via itu apa indikator seseorang itu berkembang, bukan cuma sibuk? Oh, baik. Mungkin dari pengalaman aku sendiri, ketika kita itu berkembang, kita tentunya akan melakukan refleksi terhadap diri kita sendiri. Biasanya kadang-kadang aku sebelum tidur itu melakukan sebuah refleksi, beberapa refleksi, misalnya tentang hal sederhana. Apa sih yang aku lakukan di hari ini? Kemudian apa sih kegiatan yang mengganggu di hari ini? Kemudian apa sih kesalahan yang aku lakukan di hari ini? Nah, dari hal itu aku coba evaluasi, kemudian untuk bahan pacuan aku, bahan pembelajaran aku di hari esok. Jadi mungkin menurut aku indikatornya adalah refleksi diri itu sendiri. Jadi apakah Via itu punya buku diary? Ya, bisa dikatakan iya, aku punya. Ya. Jadi buku diary ternyata punya banyak manfaat ya? Betul sekali, punya banyak manfaat. Nah, itu gimana sih kok Via bisa konsisten menulis di buku diary? Itu tipsnya apa? Mungkin tipsnya adalah kita itu harus memaksa diri kita sendiri untuk selalu menulis apa yang kita anggap hal itu tuh adalah keistimewaan dan hal itu adalah usaha kita. Jadi ketika kita besok di hari esok membuka buku itu, wah ternyata aku dulu adalah orang pekerja keras, dan ketika dulu aku pekerja keras, maka aku jangan sampai tidak menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Jangan sampai kita itu rugi dari hari-hari sebelumnya dengan tidak melakukan kebaikan sedikit pun di hari ini. Gitu. Oke. Jadi buku diary memang banyak ya manfaatnya, bisa buat refleksi gitu ya. Gimana caranya Via yang membedakan rasa puas dan rasa nyaman yang nggak bikin stuck gitu loh? Oke. Emang ya terkadang kita itu harus out our comfort zone. Jadi kan kayak misalnya kita itu merasa nyaman nih kalau misalnya aku mau mengikuti perlombaan. Nah, tentunya di perlombaan itu aku akan terpacu untuk selalu mengerjakan, kemudian nanti aku juga harus mengganti jadwal belajar aku, kemudian aku harus berusaha untuk tidak ketinggalan dengan teman-teman. Nah, tentunya kalau dipikir-pikir ya, itu kan merupakan hal yang usaha, kita harus melakukan usaha lebih gitu ya. Nah, kan tapi kalau misalnya kita berada di zona nyaman, kita akan merasa enak dengan hal itu. Mungkin daripada aku mengikuti lomba, aku lebih baik tidur aja sambil scroll-scroll. Nah, itu adalah zona nyamanku ya. Nah, terus bagaimana sih kita itu harus keluar dari zona nyaman itu? Mungkin kalau dari aku sendiri, aku terus mencoba mencari motivasi, terutama motivasi internal dari diri aku sendiri. Kalau misalnya aku mau melakukan sesuatu, aku harus tahu dong tujuan aku apa. Aku harus tahu aku itu arahnya kemana gitu. Jadi misalnya aku ingin mengikuti perlombaan. Nah, maka aku harus tahu aku mengikuti kompetisi ini untuk apa. Misalnya aku ingin berkembang dan melatih soft skillku. Nah, maka dari itu aku akan terpacu. Wah, kalau misalnya kamu mau soft skill kamu itu meningkat, ya kamu itu harus ikut lomba, Vi. Kamu harus ikut lomba ini dan coba segala hal yang bisa kamu lakukan. Jadi mungkin langkah awalnya itu adalah mencoba. Jadi, kalau kamu bisa kirim pesan ke diri kamu waktu masuk awal kuliah itu, apa sih yang ingin kamu sampaikan? Oke. Mungkin ketika aku berada di awal kuliahan, aku akan menyampaikan, hey Via, kamu harus selalu mencoba dalam hal kebaikan. Jangan pernah putus asa, karena apa yang kamu impikan itu akan mudah. Sedikit mengutip dari
seorang tokoh masyarakat di Indonesia, Bapak Joko Pinurbo, atau sering dikenal dengan Jopin, bahwa beliau itu mengatakan semua itu akan mudah dengan mudah-mudahan. Maka dari itu, kamu harus selalu berdoa, kamu harus selalu minta restu orang tua, dan kamu harus selalu menjadi diri kamu dengan versi yang terbaik. Oke, jadi Sobat Abiyasa, harapannya obrolan pada hari ini dapat membantu untuk kita semua untuk merefleksi diri dan dapat melihat bahwa tantangan ataupun cobaan ataupun perubahan itu bukan merupakan sebagai ancaman, tapi hal itu merupakan suatu proses untuk perkembangan diri. Oke, kalau dari Via, apakah ada tambahan? Oke teman-teman, jadi aku mengajak teman-teman semuanya untuk memiliki growth mindset. Meskipun kita sudah merencanakan hal yang terbaik, tetaplah berpositif terhadap hasil yang akan kita capai. Seperti pesan dari guru aku, beliau selalu berpesan bahwa kita itu bisa merencanakan hal-hal dengan baik. Kita bisa berencana bahwa kita besok akan jadi apa. Akan tetapi ada pengendali kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan memberikan arah yang lebih baik dari apa yang kita rencanakan. Oke, terima kasih Via sudah meluangkan waktu untuk sharing informasi pada hari ini. Oke, aku Vidya, pamit undur diri. See you on the next episode. Bye-bye.